Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini untuk pembelajaran informatika kelas 12 semester ganjil, kita akan membahas tentang bab 2 aspek legaltik. Nah, ini adalah part 1, nanti akan ada part selanjutnya dengan guru mapel Asep Saifuddin Eskom. Kita lanjut. Kita akan bahas tentang aspek legaltik atau sudut pandang hukum tentang TIK. Nah, kita di sini baca dulu ya persepsi untuk pembukaannya. Perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini sangat cepat dan akan terus berkembang. Hal ini ditandai dengan terus munculnya berbagai alat teknologi informasi dan komunikasi yang makin menunjukkan kehebatannya dalam penggunaan alat tersebut. Semua penciptaan alat teknologi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam berkomunikasi antar sesamanya. Hal ini merupakan tujuan utama dari penelitian teknologi terkini. Perkembangan teknologi yang makin pesat ini menimbulkan dampak-dampak negatif dari teknologi ini. Di samping adanya dampak positif, adanya dampak negatif tersebut mendorong akan adanya aspek legal dari TIK, sudut pandang hukum ya, yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan semua yang berhubungan dengan sistem informasi. Jadi kita akan bahas lebih lanjutnya tentang aspek legaltik di slide-slide selanjutnya. Oke, next. Perilaku kehidupan kita diarahkan oleh moral, etika, dan hukum. Undang-undang mengenai komputer telah diterapkan di berbagai negara untuk mengatasi kekhawatiran seperti hak mendapatkan akses data, hak akan privasi, kejahatan komputer, dan paten piranti lunak ya. Beberapa negara lebih maju dibandingkan yang lain dalam hal mengeluarkan undang-undang semacam ini, dan hukum di satu negara dapat memengaruhi penggunaan komputer di tempat lain di dunia. Dalam ilmu teknologi dan informasi terdapat aspek legal yang mencakupnya seperti privasi, data, properti, informasi, identitas, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa aspek legaltik. Yang pertama adalah privasi, yang kedua adalah data, lalu yang ketiga adalah informasi. Untuk lebih lanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Next. Yang akan kita bahas yang pertama adalah privasi. Aspek privasi merupakan usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya private atau privasi ya. Adapun confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Confidentiality ini kerahasiaan ya. Misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu. Contoh ancaman privacy atau privasi, email anggota tidak boleh dibaca oleh administrator server. Administrator yang mengelola server ya. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menggunakan metode kriptografi, enkripsi, dan deskripsi. Jadi kriptografi di sini kita menggunakan sandi ya. Nanti akan dipecahkan melalui enkripsi dan deskripsi. Oke, lanjut. Adapun aspek privasi dalam TIK sebagai berikut. Yang pertama adalah privacy, yang kedua adalah perlindungan privasi universal. Universal di sini artinya adalah umum. Selanjutnya adalah lingkup perlindungan privasi di cyberspace. Oke, next. Privasi aspek yang pertama ya. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang tidak diberi izin untuk melakukannya. Berikut aspek-aspek privasi. Yang pertama adalah keleluasaan pribadi, data atribut pribadi. Persoalan yang menjadi perhatian yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah informasi personal yang dapat diberikan kepada orang lain. Apakah pesan informasi pribadi yang dipertukarkan tidak dilihat oleh pihak lain yang tidak berhak? Lalu yang C, apakah dan bagaimana dengan pengiriman informasi pribadi yang anonim atau tanpa nama atau tanpa identitas? Selanjutnya yang ketiga, implikasi sosial yaitu sebagai berikut. Gangguan spamming
the junk mail. Junk mail itu adalah atau spamming adalah email yang bertubi-tubi yang dikirim ke email kita, biasanya berisi tentang promosi, selabaran dan lain sebagainya. Stalking artinya memata-matai dan lain sebagainya yang mengganggu kenyamanan. Yang B yaitu cookies, informasi rekam jejak saat kita berselancar di website tersebut. Oke, kita ke slide selanjutnya, next. Aspek yang kedua adalah perlindungan privasi universal atau umum. Berikut perlindungan privasi universal. Penyebaran informasi pribadi perlu dibatasi menurut tujuan penggunaannya dan harus diperoleh dari sumber yang sah. Berisikan data yang akurat, dilindungi dengan baik dan secara transparan. Yang selanjutnya adalah informasi pribadi tidak boleh untuk bisnis selain dari tujuan semula perolehannya. Jadi informasi ini diperoleh untuk tujuan bukan bisnis. Jadi selanjutnya tidak boleh dipergunakan untuk bisnis ya, sesuai tujuan semula. Lalu yang selanjutnya adalah dalam memperoleh informasi pribadi, pengguna untuk tujuan bisnis harus memberitahukan kepada pemilik data tentang tujuan penggunaannya. Jadi kalau yang pengelola informasi pribadi tersebut ingin menggunakan dengan tujuan bisnis, harus konfirmasi atau memberitahukan kepada pemilik data. Selanjutnya adalah pengguna informasi untuk tujuan bisnis harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi data pribadi dan melakukan pengawasan yang memadai atas petugas yang memegang data pribadi. Jadi harus ditugaskan orang-orang yang khusus untuk mengelola data pribadi tersebut. Harus ada pengawasan. Next ke slide selanjutnya. Selanjutnya adalah C, lingkup perlindungan privasi di cyberspace. Berikut lingkup perlindungan di cyberspace. Pengumpulan atau collection. Lalu pemanfaatan atau use, maksud pemanfaatan atau purpose, kepada siapa informasi dipertukarkan atau warm share. Lalu selanjutnya adalah perlindungan data atau protection of data. Pengiriman melalui email, sending via email. Lalu cookies atau rekam jejak. Itu adalah perlindungan privasi di cyberspace. Oke, lanjut. Data. Yang selanjutnya adalah aspek tentang data. Data merupakan salah satu hal utama yang dikaji dalam masalah TIC. Penggunaan dan pemanfaatan data sudah mencakup banyak aspek. Terdapat berbagai macam jenis data dalam teknologi informasi seperti data pribadi, data keuangan, data karyawan, dan data penting lainnya. Apabila data tersebut hilang atau dicuri, maka yang bersangkutan akan merasa kehilangan data, serta akan terjadi berbagai kekacauan. Oleh sebab itu, kepentingan perlindungan informasi dan data sangat penting. Data pribadi merupakan komponen dari data privasi, di mana dalam privasi adalah hak seseorang untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Nah, dalam hal informasi pribadi ya. Permasalahan yang kerap terjadi dalam hal data privasi di Indonesia adalah sejauh mana kewajiban pengambil data melindungi data-data orang lain yang diambil. Oke, itu tentang pengertian atau tujuan dari aspek data. Nah, masih dalam lingkup pembahasan data. Poin A, keamanan dan kerahasiaan data dalam teknologi informasi. Seiring dengan pesatnya kemajuan di teknologi informasi, data menjadi suatu komoditas atau hal utama ya, yang eksklusif. Perlindungan akan data saat ini menjadi fenomena yang menarik karena itu tindakan-tindakan pencegahan atas kerusakan data dan informasi perlu mendapatkan pemikiran perlindungannya. Keamanan dan kerahasiaan data pada jaringan komputer saat ini menjadi isu yang sangat penting dan terus berkembang. Guna menjaga keamanan dan kerahasiaan data dalam suatu jaringan komputer, diperlukan beberapa jenis enkripsi atau keamanan data tersebut sedemikian rupa supaya tidak bisa dipecahkan oleh orang yang tidak berhak atau pihak lain yang tidak berhak. Agar data tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh sembarangan orang kecuali untuk penerima yang berhak. Pengamanan data tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan keamanan data juga berfungsi untuk hal-hal berikut, yaitu melindungi data agar tidak dapat dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak. Lalu yang kedua adalah mencegah orang-orang yang tidak berhak tidak menyisipkan data atau menghapus.
Oke, kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya B, ketentuan hukum perlindungan data di Indonesia. Di Indonesia pengaturan secara khusus mengenai perlindungan data memang belum ada. Adapun aspek perlindungannya sudah tercermin dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan pokok kearsipan. Jadi tentang kearsipan. Lalu yang kedua atau selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Lalu selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE ya, yang sekarang kita sebut atau yang lebih dikenal adalah ITE atau informasi dan transaksi elektronik. Oke, next. Selanjutnya ke aspek yang ketiga adalah informasi. Informasi diartikan sebagai aset atau sumber daya, merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan karenanya harus dilindungi. Nilai secara intrinsik atau terkandung di dalamnya melibatkan subjektivitas yang membutuhkan penilaian dan pengambilan keputusan. Berikut hal-hal yang dapat dipelajari dari informasi. Yang A adalah nilai informasi. Sebuah informasi menjadi bernilai apabila jika dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah isi dari informasi menjadi bernilai strategis. Lalu yang kedua adalah keadaan atau situasi. Yang terakhir adalah orang yang memiliki dan mengomunikasikan informasi. Makin tinggi jabatan seseorang, makin besar nilai informasi yang disampaikan. Misalkan informasi dari seorang atasan ke bawahan, maka informasi tersebut memiliki nilai informasi yang lebih besar ya, atau lebih tinggi. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Next. Masih dalam aspek informasi, selanjutnya adalah poin B, ancaman terhadap informasi rahasia. Berikut beberapa ancaman terhadap informasi rahasia. Yang pertama adalah ancaman logik atau logika. Contoh, kriptanalisa, memecahkan kode, yaitu dari pemecahan tentang kriptografi ya, yang sudah dienkripsi. Lalu cracking atau mencari celah ya untuk dihack atau dibobol, virus komputer dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah ancaman fisik, contoh pencurian data informasi, pencurian alat, lalu selanjutnya penyadapan, lalu pengganggu sinyal atau jamming atau macet, sinyalnya jadi terganggu, pengerusakan dan bencana alam. Selanjutnya adalah ancaman administrasi, contohnya adalah penggandaan data yang berlebihan, tidak adanya klarifikasi berita atau rahasia, pelanggaran akses terhadap informasi atau data. Jadi ini tentang ancaman tentang administrasi. Oke, ke slide selanjutnya. Next. Masih di aspek informasi, selanjutnya adalah poin C, tujuan keamanan informasi. Berikut tujuan keamanan informasi. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Pesan hanya bisa terbaca oleh penerima yang berhak. Lalu yang kedua adalah integrity atau integritas. Informasi yang terkirim dan diterima tidak berubah. Lalu yang selanjutnya adalah availability atau ketersediaan, bisa digunakan kapan saja. Itu adalah tujuan keamanan informasi. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Poin D, penjaminan informasi. Penggunaan operasi informasi untuk melindungi informasi, sistem dan jaringan informasi dengan cara memastikan ketersediaan, integritas, keaslian, kerahasiaan, dan non-repudiasi. Tidak ada penyangkalan atau diterima ya, dengan mempertimbangkan risiko akibat ancaman dari lokal atau tempat yang jauh melalui jaringan komunikasi dan internet. Tanpa adanya penjaminan informasi, suatu organisasi tidak mempunyai kepastian tentang informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan penting. Jadi informasi juga harus memiliki penjaminannya ya, atau harus dijamin
bahwa informasi itu adalah dipastikan ketersediaan, integritas, keaslian, dan kerahasiaan, lalu non repudiasi. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya adalah poin E, aspek keamanan informasi. Berikut aspek keamanan informasi. Peningkatan keamanan administratif. Guna meningkatkan keamanan terhadap berbagai macam informasi, kita dapat menanamkan metode penanganan administratif sebagai berikut. Strategi keamanan informasi. Lalu selanjutnya adalah kebijakan keamanan informasi. Lalu pedoman keamanan informasi. Selanjutnya adalah standar keamanan informasi. Yang terakhir adalah IT compliance atau kepatuhan. Ini adalah tentang aspek keamanan informasi. Oke, next ke slide selanjutnya. Oke, masih dengan aspek informasi. Masih di poin E, aspek keamanan informasi. Namun ini yang kedua ya, pengamanan dengan teknologi. Berikut hal-hal yang dapat dipelajari oleh pengamanan teknologi. Yang poin A adalah teknologi pencegah. Guna melakukan pengamanan dengan teknologi, kita juga dapat menggunakan beberapa teknologi pencegah sebagai berikut. Yang pertama adalah kriptografi atau proses pengkodean informasi dari bentuk aslinya, disebut plain text menjadi sandi. Jadi ini tentang pengkodean ya atau sandi. Selanjutnya adalah one time password atau OTP. OTP hanya dapat digunakan sekali. Password statis itu tetap ya, passwordnya tetap. Lebih mudah disalahgunakan oleh password loss, password sniffing, dan brute force cracks dan sejenisnya. Jadi aplikasi tersebut yang tadi Bapak sebutkan adalah password loss, password sniffing, dan brute force crack itu untuk melihat password statis atau password tetap. OTP digunakan untuk mencegatnya. Jadi OTP itu digunakan untuk menangkal hal tersebut, yang untuk melindungi password statis. Oke, selanjutnya adalah firewall. Firewalls, sistem atau sistem penyaring, mengatur beberapa aliran lalu lintas antara jaringan komputer dari trust level dapat dipercaya ya, trust level yang berbeda. Jadi kepercayaan level terhadap jaringan tersebut berbeda-beda. Oke, selanjutnya adalah alat menganalisa kerentanan. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah alat penganalisa kerentanan jaringan. Yang kedua adalah alat penganalisa kerentanan server. Lalu yang ketiga adalah alat penganalisa kerentanan web. Jadi itu adalah teknologi pencegah. Oke, next. Masih dalam poin E, aspek keamanan informasi. Lalu masih di poin kedua, pengamanan dengan teknologi. Yang selanjutnya adalah teknologi deteksi. Kalau tadi adalah teknologi pencegah, sekarang adalah teknologi deteksi. Yang pertama adalah antivirus. Antivirus merupakan program komputer untuk mengidentifikasi, menetralisasi, atau mengeliminasi kode berbahaya. Lalu yang kedua adalah IDS, Intrusion Detection System. Teknologi IDS mengumpulkan dan menganalisa informasi dari berbagai area dalam sebuah komputer atau jaringan untuk mengidentifikasi kemungkinan penerobosan keamanan. Lalu yang ketiga adalah IPS, Intrusion Prevention System. IPS mengidentifikasi potensi ancaman dan bereaksi sebelum mereka digunakan untuk menyerang. Itu adalah beberapa teknologi pendeteksi keamanan jaringannya atau keamanan teknologi. Oke, selanjutnya masih di poin E dan masih dalam pengamanan dengan teknologi. Yang ketiga adalah teknologi terintegrasi. Yang poin A tadi, yang pertama adalah teknologi pencegah, yang kedua adalah dengan teknologi deteksi, lalu yang ke C ini adalah teknologi terintegrasi. Yang pertama adalah ISM ya. Teknologi terintegrasi contohnya adalah ISM, yaitu Enterprise Security Management. Sistem ISM mengatur, mengontrol, dan mengoperasikan solusi keamanan informasi seperti IDS dan IPS mengikuti kebijakan yang ditetapkan. Lalu yang kedua adalah IRM, Enterprise Risk Management, atau sistem IRM adalah membantu memprediksi seluruh risiko yang terkait dengan organisasi, termasuk area di luar keamanan informasi, dan mengatur langkah mengatasinya secara otomatis. Itu adalah beberapa hal tentang
aspek legal tik pada part 1. Jadi kita nanti akan lanjut ke part selanjutnya tentang berbagai hukum dan etik perangkat tik. Oke, cukup sekian video kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.